Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral lipat. Di mana nanti sebelum kita masuk ke dalam integral lipat ini, alangkah lebih baiknya kalian review kembali materi tentang integral biasa ya, konsep-konsep tentang integral. Setelah itu bisa kalian ingat kembali, setelah kalian sudah mulai paham tentang konsepnya integral, baru kita masuk ke dalam integral lipat ini. Karena kalau misalkan konsep integralnya sendiri masih belum paham, jadi susah untuk melanjutkan ke teori integral lipat ini. Oke, apa sih bedanya integral biasa dengan integral lipat gitu ya? Sebenarnya hubungannya hampir mirip. Apa bedanya hampir mirip dengan ini? Apa bedanya turunan biasa dengan turunan parsial? Ya kan, kalau pada turunan biasa dan turunan parsial, turunan biasa itu kita menurunkan fungsi dengan satu variabel, turunan parsial itu kita menurunkan fungsi dengan n variabel atau variabelnya lebih dari satu. Nah, sama sebenarnya hubungannya saat kita membahas tentang integral biasa dengan integral lipat. Jadi kalau integral biasa kita hanya mengintegralkan fungsi dengan satu variabel. Nah, sedangkan di integral lipat itu kita mengintegralkan fungsi dengan n variabel. Nah, nanti integral lipat ini kalau misalkan kita mengintegralkan fungsi dengan dua variabel gitu ya, berarti integral kita disebut sebagai integral lipat 2. Kemudian kalau misalkan kita punya 3 variabel berarti integral lipat 3 dan begitu seterusnya. Nah, atau ada juga yang menyebut sebagai integral berulang. Oke, langsung aja kita bahas ke teorinya. Tapi sebelum kita masuk ke definisi integral lipat itu sendiri, kita bahas dulu definisi dari integral tentu. Karena dasar si definisi integral lipat ini ya memang berdasar terhadap integral tentu, definisi integral tentu ya. Apa sih definisi integral tentu itu? Jadi misalkan ada satu fungsi f, dia terdefinisi pada interval a, b, kemudian limit ini ada, maka integral fx dx untuk a sampai b itu disebut sebagai integral tentu f dari a ke b. Jika nilai ini sama dengan ini. Jadi jika integral fx dx dari a ke b itu sama dengan limit dari ini tadi. Nah, limit ini sebenarnya adalah jumlah dari luas daerah atau fungsi yang dipartisi dari si fx ini. Jadi kan fx bar k ini adalah bagian dari fx ini. Fx-nya setelah dipartisi semuanya, kemudian dijumlahkan. Dipartisi itu ditentukan jumlahnya ya di situ. Harusnya saya buat gambar di sini nih. Oke lah, nanti kalian bisa buka kembali materi tentang integral tentu nanti di situ, sumber awalnya, definisinya itu seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan membahas penggunaannya aja sih sebenarnya di sini. Oke, kita masuk ke definisi integral lipat 2. Ini kenapa saya bahasnya hanya integral lipat 2, jadi kita bahas dulu konsep sederhananya. Nah, nanti untuk yang lebih besarnya bisa dikembangkan aja dari sini gitu ya. Jadi misalkan f itu adalah fungsi dengan dua variabel yang didefinisikan pada sebuah persegi panjang tertutup, R di sini. Jadi f-nya memiliki dua variabel ya di sini. Kemudian dia dibatasi oleh satu daerah R namanya di sini. Fungsi f ini dikatakan dapat diintegralkan di R jika limit ini ada. Jadi limit sama sih dengan yang tadi ya, cuma bedanya fungsinya dua variabel di sini. Kemudian maka integral lipat 2 nih, integral berulang ini terhadap daerah R ya, disebut sebagai integral lipat 2 dari f atas R. Atau kita tulis seperti ini dia. Ini integral lipat 2 ini fxy dA untuk daerahnya R itu nilainya sama dengan limit dari sigma fxkyk delta AK untuk K-nya dari 1 sampai N. Oke. Sifat dari integral lipat 2 itu apa saja? Yang pertama, ini linearitas ya. Yang pertama, integral lipat 2 dari K dikali fxy dA itu sama dengan
K-nya boleh keluar, kita keluarkan dari integral. Jadi K sama dengan integral dari Fxy-nya aja. Fxy dA untuk daerahnya R, untuk batasnya ya. Kemudian yang kedua, juga misalkan integral dari penjumlahan dua buah fungsi. Ini berarti sama saja ketika kita mengintegralkan masing-masing fungsi itu terlebih dahulu seperti ini, baru kita jumlahkan, itu sama. Kemudian yang ketiga, jika si daerah R kita ini memiliki bisa dibagi menjadi dua daerah seperti R1 dan R2 ini. Jadi jika R ini memiliki dua daerah yaitu R1, R2, maka integralnya bisa dibagi dua, integralkanlah F-nya terhadap R1 terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan integral F terhadap daerah R2. Kemudian yang keempat, jika Fxy-nya nilainya kecil sama atau kurang dari atau sama dengan Gxy, untuk seluruh x, y di R, maka integralnya juga berlaku seperti itu. Integral Fxy dA untuk batasnya R, nilainya juga akan kurang dari atau sama dengan integral Gxy dA untuk daerah R di sini. Ini sifat-sifat dari integral lipat 2. Nah, integral lipat 2 itu biasanya digunakan untuk apa saja? Pertama, integral lipat 2 itu bisa kita gunakan untuk mengetahui volume antara permukaan Z Fx, Y di bidang X, Y. Kemudian yang kedua, menghitung luas daerah di bidang XY di mana Fxy-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan integral lipat 2 ini untuk menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia di sini. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini contoh sederhana sih sebenarnya ya. Misalkan di sini, hitunglah integral dari 2x tambah 3y dengan batasnya 1 sampai 2 untuk yang X, kemudian 0 sampai 3 untuk yang Y. Nah, untuk penulisannya sebenarnya seperti ini. Kita lihat yang paling dalam siapa. Ini kan sebenarnya kalau integral itu kan saling berhubungan si operatornya. Operatornya ini kan ada simbol integral yang di depan dengan operator yang di belakang, D-nya. Terhadap variabel apa dia diintegralkan. Nah, ini di satu paket sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita buat di sini dx dan di sini ada batasnya a, b, nah berarti saat kita mengintegralkan si fungsi f-nya ini terhadap variabel x, yang kita substitusikan a dan b ini ke dalam hasil integralnya itu adalah terhadap ke dalam variabel x-nya. Ya, jadi kepemilikannya itu ini sebenarnya. Jadi untuk yang batas 1 sampai 2 itu punya si x ya. Jadi kemudian 0 sampai 3 itu punya yang Y. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya gini, gampang sih sebenarnya kalau kita sudah paham konsep integral ya. Menyelesaikannya itu dari yang paling dalam. Jadi kalau di sini kebetulan yang terletak di dalam itu adalah X ya. Dan terhadap X nih yang saya merahkan ini. Nah, kita selesaikan dulu yang bagian dalamnya ini. Setelah dapat hasil integral yang di dalam, baru integralkan lagi terhadap yang di luar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya adalah kita kan di sini variabelnya tidak hanya satu kan, kita punya variabel. Kalau untuk lipat 2 berarti kita punya 2 variabel. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jika ini dx berarti kita mengintegralkannya terhadap x. Selain X kita anggap sebagai konstanta. Nah, konsepnya hampir sama dengan pada saat kita mengoperasikan turunan parsial. Nah, jadi yang kita menjadi fokus kita yang perlu kita integralkan di sini hanya X. Selain X kita anggap sebagai konstanta. Nah, yang pertama kita lakukan integral yang ini ya. Ini dia, kita dapatnya. Integral dari 2X tambah 3Y dx, selangnya dari 1 sampai 2, kita peroleh yaitu X kuadrat ditambah 3YX dengan batasnya 1 sampai 2, substitusi nilai batasnya dapatlah 3 tambah 3Y. Nah, setelah dapat hasilnya ini, baru kita masukkan lagi ke dalam integral yang ini tadi yang di awal. Ini kan. Nah,
Nah, yang ini tadi nih, sudah dapat nilainya adalah 3 tambah 3Y. Nah, sekarang tugas kita adalah mengintegralkan yang ini lagi. Integral 3 ditambah 3Y terhadap DY selangnya 0 sampai 3. Integralkan dapatlah 3Y tambah 3 per 2Y kuadrat, selangnya dari 0 sampai 3, dapat hasilnya 45 per 2. Oke, gampang kan ya? Kemudian untuk contoh yang kedua, sebenarnya ini contoh yang kedua dengan yang pertama ini soalnya sama. Ya kan, lihat, perhatikan contoh yang pertama ini ya. Untuk fungsinya sama, 2x tambah 3y, ya kan? Di contoh kedua kita lihat nih sama-sama 2x tambah 3y. Kemudian yang membedakannya adalah ini, letak siapa yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau di sini kan dx dy, kita mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu, baru terhadap y, ya kan? Nah, kalau di contoh yang kedua sebaliknya, kita mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu, kemudian baru terhadap x. Nah, perhatikan juga tanda yang di depan. Ini juga ikut berubah. Kalau di contoh 1 tadi, yang 1 dan 2 ini berada di dalam, 0 dan 3 ini berada di luar. Nah, sedangkan kalau di contoh 2, sebaliknya. Jadi saat kita mengubah operator yang di belakang ini, nah, batas yang di depan juga ikut berubah, ikut pindah dia, mengikuti si operator yang di belakangnya. Oke, kalau seperti ini yang mana kita kerjakan terlebih dahulu? Tetap sama, kita tetap mengerjakan yang di dalam terlebih dahulu. Ya, selesaikan dulu yang di dalam nih, yang saya merahkan ini. Kita dapat hasilnya ini, ya kan, dapat 6x tambah 27 per 2, kemudian masukkanlah ke dalam integral kita lagi, ya kan, 6x tambah 27 per 2 ini tadi, kita integralkan lagi terhadap x, dapatlah hasilnya ini, kemudian hasilnya sama dengan 45 per 2. Nah, ternyata hasilnya sama dengan contoh yang sebelumnya tadi, sama-sama 45 per 2. Jadi sebenarnya pengintegralan itu sama sih dengan turunan parsial ya. Terhadap, kalaupun kita menyelesaikan integralnya terhadap Y terlebih dahulu, atau yang terhadap X terlebih dahulu, selama ini fungsinya sama, batasnya sama ya, hasilnya juga akan tetap sama. Jadi, nggak masalah siapa yang kita kerjakan terlebih dahulu. Selama nih batasnya, yang membatasinya adalah angka ya, jadi dalam bentuk garis nih kalau digambarkan. Ya, kalau misalkan yang membatasinya adalah suatu fungsi, misalkan seperti itu, jadi kalau satu fungsi yang perlu dikerjakan terlebih dahulu di dalam itu jika batasnya yang dalam bentuk fungsi. Yang paling luar itu harus dalam bentuk garis. Ya, karena nanti hasil akhirnya harus dalam bentuk, kalau misalkan yang di dalam kita buat angka, batasnya dalam bentuk angka ya, angka itu kan dalam bentuk garis sebenarnya batasnya. Jika itu yang kita kerjakan dulu di dalam, baru yang di luarnya dalam bentuk fungsi, maka hasil akhirnya belum selesai nantinya. Jadi makanya harus kita selesaikan dulu yang dalam bentuk fungsi dulu di dalam, baru yang di luar itu dalam bentuk angka. Nanti bisa kita bahas di contoh yang lain nantinya. Contoh yang ketiga, nah ini fungsinya agak berbeda dari yang tadi. Misalkan suatu f itu adalah fungsi tanggal. Fungsi tanggalnya ini bacanya jika seperti ini nilai f-nya bernilai 1 jika x-nya berada di antara 0 dan 3 dan y-nya berada di antara 0 dan 1. Kemudian nilai f-nya 2 jika x-nya berada di antara 0 dan 3, y-nya berada di antara 1 dan 2. Kemudian nilai f-nya nilainya 3 jika x-nya berada di antara 0 dan 3, y-nya berada di antara 2 dan 3. Yang diminta adalah hitunglah integral fx y dA untuk daerah R, di mana R-nya itu ini. Oh, sorry. Nah, R kita ini. R kita ini, di mana R-nya itu untuk X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 3. Nah, kebetulan fungsi kita di sini semuanya juga X-nya 0 sampai 3, Y-nya beda-beda, tapi kita lihat dari batas yang paling kecil itu adalah 0, batas paling besarnya itu adalah 3. Nah, ini bisa kita partisi. Ini yang dimaksud dengan sifat sifat yang ketiga tadi, kalau nggak salah ya, sifat integral lipat. Nah, yang ini, sifat yang ketiga ini.
kan? Jadi kita punya daerah R, sedangkan R itu dia terbagi menjadi beberapa daerah. Ada R1, R2. Nah, kalau yang di contoh soal kita tadi, kita punya 3 daerah. Ada R1, R2, dan R3. Nih. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita kan punya 3 daerah ini, ada R1, R2, R3. Ini kita peroleh dari sini tadi. Dari yang ini ya. Dari dalam fungsi ini. Nah, berarti dengan menggunakan sifat yang tadi, kita bisa tulis integral lipat dari fx y dA untuk daerah R itu akan sama dengan ini, penjumlahan mereka bertiga. Integral terhadap masing-masing daerah tersebut. Ya, kita selesaikan ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Untuk yang R1 fx. Oh, ini tinggal y-nya di sini ya. Untuk yang R1 fx, y-nya siapa? Kita lihat lagi di soal. Di soal tadi di sini fx, y-nya adalah 1 untuk R1. Untuk yang di R2 itu 2, di R3 itu adalah 3 ya. Nah, ini. Ini kan fungsinya masing-masing berada di sini. Ini untuk yang R1, ini untuk R2, ini untuk R3. Nah, untuk batasnya gunakanlah yang di daerah yang ini ya. Untuk daerahnya ini, R1, R2, R3-nya. R1-nya untuk yang X-nya 0 sampai 3, ini juga 0 sampai 3. Kemudian untuk yang Y-nya 0 sampai 1, ya kan, ini 0 sampai 1. Begitu juga yang untuk yang ini dan ini. Selesaikanlah integralnya. Dapat nilainya 18. Kemudian contoh yang keempat. Hitunglah integral berulang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika batasnya itu memuat fungsi lagi. Seperti ini. Ini kan batasnya bukan dalam bentuk angka ya. Ini kan min X sampai X kuadrat. Nah, kalau misalkan ketemu yang ini, kita harus mengerjakan yang paling dalam. Kita harus mengerjakan yang batasnya dalam bentuk fungsi seperti ini. Ini yang kita kerjakan dulu terlebih dahulu ya. Baru nanti yang paling luarnya itu yang dalam bentuk angka. Jangan sampai terbalik. Oke? Jadi integralkan dulu yang paling dalam yang terhadap yang memiliki batasnya dalam bentuk fungsi seperti ini. Ini dia. Kita selesaikan yang paling dalam, dapatlah hasilnya itu 4xy ditambah 5y kuadrat. Batasnya min x sampai x kuadrat. Substitusi batasnya, dapatlah hasilnya 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Selesaikan integralnya terhadap x lagi ya. Dapatlah hasilnya itu 10.180 per 3. Ini bisa nanti dicek ulang lagi nanti oleh kalian ya. Kemudian contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima kalau misalkan soalnya yang diberikan seperti ini. Hitunglah integral berulang x kuadrat tambah y kuadrat dA untuk daerahnya D, di mana D itu adalah daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x dan y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau misalkan diberikan seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kita gambarkan. Kita gambarkan dia. Gambarkan dulu batasnya sih sebenarnya. Jadi kita punya batas yang pertama adalah x y sama dengan x, y sama dengan x seperti ini ya, y sama dengan x. Kemudian satu lagi batasnya adalah y sama dengan x kuadrat. Ya, anggaplah ya seperti ini. Kemudian ini kan kita punya dua daerah nih, kita punya batasnya ini, batasnya y sama dengan x dan y sama dengan x kuadrat. Nah, berarti daerah yang dibatasi oleh itu siapa? Dibatasi oleh mereka berdua itu ini yang menjadi D kita di sekarang. Oke. Nah, ini dia untuk titik potongnya, titik potong kita peroleh dari ini kan y sama dengan x, nih y sama dengan x kuadrat, berarti bisa kita ambil dari x sama dengan x kuadrat. Dari sini selesaikan dapatlah titik potongnya itu x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Nah, dari sini yang perlu kita lihat untuk daerah batasnya ya. Daerah batasnya itu tergantung cara kita memilihnya. Kalau kita memandangnya terhadap sumbu X gitu ya, terhadap sumbu X, ini kan sumbu X-nya berarti yang kita lihat yang ini.
kita lihatnya ke samping, ke kanan ya, bukan ke atas. Kalau ke atas itu terhadap sumbu Y. Kalau ke kanan itu terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X, kita punya batas daerahnya untuk yang X-nya itu dari 0 sampai 1, ya kan? Kalau dari sumbu X itu dari 0 sampai 1, ini dia. Nah, untuk yang Y-nya, Y-nya berarti lihat ke atas ya. Sumbu Y-nya, kita kan daerah kita yang di dalam ini ya. Kalau yang Y, berarti dia dibatasi oleh siapa? Oleh kurva ini dan garis ini kan? Nah, kurva ini siapa? X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Batas atasnya siapa? Y sama dengan X. Berarti Y-nya dibatasi oleh X kuadrat dan X. Itulah untuk menentukan daerahnya. Itu kalau kita melihatnya dari segi sumbu X-nya. Tapi kalau kita lihat dari segi sumbu Y-nya, maka sebaliknya. Lihat dulu X-nya. Sebentar. Ini kan yang ini kita hilangkan, yang ini. Nih, kemudian kita lihat terhadap sumbu Y lagi berarti sekarang. Nah, kalau terhadap sumbu Y, kita lihat yang menjadi, ini kan sumbu Y berarti dibatasi oleh Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 dibatasi oleh 0 dan 1. Nah, kalau untuk yang X berarti dibatasi oleh garis ini dan kurva ini. Kita kan menghitungnya dari kiri ke kanan berarti. Kurvanya siapa? Y sama dengan X. Tapi yang kita lihat itu adalah variabel X. Berarti sebaliknya. Ini akan sama dengan X sama dengan Y. Dan ini akan sama menjadi X sama dengan akar Y. Nah, maka batasnya menjadi Y dan akar Y. Oke, bisa gunakan salah satu daerah ini. Sama ini sebenarnya. Kita ambil aja salah satu yang pertama ya, batas kita yang itu D yang ini. Kita masukkanlah ke dalam hasil integral yang, ke dalam soal yang diminta di sini. Yang diminta adalah integral ini terhadap daerah D kita yang ini. Oke, ini berarti integral fx y dA kita terhadap D, atau fx, y kita tadi adalah x kuadrat tambah y kuadrat, di mana y-nya itu dibatasi oleh x kuadrat sampai x, kemudian x-nya dibatasi oleh 0 dan 1. Selesaikanlah dulu integralnya. Integralnya berarti yang di sebelah dalam, yang ini, integralkan yang di dalam terlebih dahulu, dapatlah hasilnya x kuadrat y ditambah sepertiga y pangkat 3, substitusi batasnya, dapat hasilnya ini 4/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 4 dikurang sepertiga x pangkat 6. Selesaikan integralnya, dapatlah hasilnya 9/105. Oke, ini untuk batas kita tadi kita menggunakan batas yang terhadap sumbu X tadi ya, yang di atas ini. Kita gunakan yang ini. Kalau kalian ingin mencoba menggunakan batas yang ini, berarti kita harus mengintegralkan dulu terhadap X ya, terhadap X terlebih dahulu, baru nanti terakhir terhadap Y. Kalau tadi kan kita pada saat menggunakan daerah yang ini, kita mengintegralkannya terhadap Y terlebih dahulu di sini. Karena Y memiliki batas dalam bentuk fungsi. Oke. Nah, ini satu lagi contoh yang keenam. Untuk menentukan volume. Jadi, tentukan volume V, suatu benda padat di bawah permukaan Z sama dengan 4 kurang X kuadrat dikurang Y, dan di atas persegi panjang ini. Persegi panjang untuk X-nya dari 0 sampai 1, untuk Y-nya dari 0 sampai 2. Ini yang menjadi R-nya nih yang di bawah. Kan? Nah, yang Z sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y itu yang di atasnya ini. Ini semua. Oke. Berarti yang menjadi daerah kita itu ini. Ini semua ya, menjadi daerah kita. Kelihatan nggak sih? Ini yang menjadi daerah kita itu ini semua ya, yang di dalam ini yang dibatasi oleh si persegi 4 ini, persegi panjang ini. Oke. Penyelesaiannya adalah kita punya si fungsinya tadi, daerahnya itu ini. Berarti volume kita adalah integral dari 4 kurang X kuadrat dikurangi Y dA
untuk daerahnya R. Mana daerah R itu dibatasi tadi oleh 0 sampai 1 dan 0 sampai 2. Selesaikan integralnya, dapatlah hasil akhirnya itu adalah 16/3. Oke, masuk ke integral lipat 3. Sebenarnya integral lipat 3 ini pengembangan dari integral lipat 2. Walaupun integral lipat berapapun nanti juga memang pengembangan sih sebenarnya kan konsepnya dari integral lipat 2. Jadi integral lipat 3 ini dapat didefinisikan menjadi seperti ini. Ini kan sama dengan definisi integral lipat 2 tadi, bedanya hanya variabelnya ditambah satu lagi yaitu Z di sini ya. Nah, integral lipat 3 ini biasanya digunakan untuk mengetahui volume daerah dalam silinder di sini. Contohnya bagaimana? Contohnya ini, hitunglah integral lipat 3 dari X kuadrat YZ dV, di mana B-nya adalah kotak yang dibatasi ini. Kalau yang tadi, kalau untuk yang integral lipat 2 kita yang dibatasi biasanya persegi ya. Kalau di sini dibatasi oleh kotak. Kotak di mana X-nya 1 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1, Z-nya 0 sampai 2. Bagaimana penyelesaiannya? Berarti masukkan aja fungsinya X kuadrat YZ-nya ke sini, bikin dx dy dz, batasnya mengikuti yang di kotak ini. Untuk yang X 1 sampai 2, berarti kita tulis 1 sampai 2. Y-nya 0 sampai 1, ini juga berarti 0 sampai 1. Z-nya 0 sampai 2, ini juga 0 sampai 2. Selesaikan paling dalam terlebih dahulu. Nanti dapat hasil akhirnya adalah 7/3. Ini bisa dicek lagi ya, takutnya nanti ada yang salah saya buatnya di sini. Ini berarti selesaikan dulu yang paling dalam terhadap variabel X. Dapatnya ini. Substitusi batasnya hasilnya ini. Kemudian integralkan lagi yang ini terhadap Y. Dapatnya ini 7/3-nya saya keluarkan dari integral ya. Kemudian hasil integrasi YZ-nya sendiri berarti setengah Y kuadrat Z. Substitusi batasnya dapatlah setengah Z di sini. Integralkan ini terhadap Z. Kemudian dapatlah setengah Z kuadrat dikali dengan, substitusi batasnya terlebih dahulu dikali dengan 7/6. Dapatlah hasilnya 7/3. Oke, kemudian contoh yang ke-8. Nah, tentukan integral berulang seperti ini. Integral dari 4 dz dy dx dengan batas z-nya itu y sampai x tambah 2. Batas y itu adalah 0 sampai 3x, batas x itu adalah min 2 sampai 5. Selesaikan. Sama sih dengan yang sebelum-sebelumnya, selesaikan yang di dalam terhadap z terlebih dahulu. Berarti integral 4 terhadap z itu adalah 4z. Batasnya substitusi ke dalam ini, dapatlah hasilnya 4x kurang 4y tambah 8. Kemudian integralkan lagi ini terhadap y. Dapatlah integralnya ini, substitusi batasnya ke dalam ini. Yang kita substitusi terhadap variabel yang kita integralkan ya. Jadi kalau ini tadi kita mengintegralkan terhadap y, hasilnya ini. Nah, batas ini kita substitusi ke dalam y. Ya kan, y-nya diganti dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Dapatlah hasil substitusinya ini min 6x kuadrat tambah 24x. Kemudian integralkan ini lagi terhadap x yang terakhir ya. Dapatlah hasilnya ini min 2x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat. Substitusi batasnya dapat hasilnya min 14. Ini boleh dicek lagi nanti. Takutnya ada yang keliru. Oke, saya rasa cukup ya untuk integral lipat ini. Tidak perlu berpanjang lebar sih sebenarnya. Untuk konsepnya setidaknya insya Allah saya yakin kalian sudah paham lah konsepnya di sini yang dimaksud dengan integral lipat itu ya. Sisanya nanti kita bahas lagi. Kalau misalkan ada yang kurang silakan kalian komentari, atau ada yang keliru bisa silakan kalian komentari. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.